Selamat pagi, Mak Engkong, Oma Opa, serta Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu, salam jumpa kembali dalam persekutuan KUL GKI Peterongan, walau tak dapat bertatap muka secara langsung. Bahagia karena sehat jasmani dan rohani, ini adalah tema persekutuan KUL saat ini. Bapak Ibu, ada sukacita? Saya berharap Bapak Ibu sukacita. Mari kita belajar untuk senantiasa bersukacita. Saya ajak Bapak Ibu untuk menyanyikan Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan bersukacita oleh karena kasih Yesus ada di dalam diri kami, pribadi lepas pribadi. Kasih Tuhan sungguh berlimpah dalam kehidupan ini untuk kami dapat menapaki hari demi hari hanya dengan pertolongan Tuhan. Saat ini kami mohon kiranya Tuhan memberkati persekutuan lansia ini agar baik Pendeta Wibisono yang akan menyampaikan firman Tuhan dan kami yang mendengarkan, juga seluruh yang melayani, kiranya Tuhan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berserah. Amin. Teduhkan hati dan kendalikan pikiran. Mengelola roh hidup kita dengan baik. Hidup tenang membuat tubuh kita sehat. Hidup di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kita naikkan satu pujian untuk mengawali firman Tuhan dengan pujian Kau Mengenal Hatiku. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa.
sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami rindu, kami boleh selalu mendapatkan berkat pemeliharaan Tuhan di dalam hari-hari kami, di usia kami yang sudah lanjut usia. Mari Tuhan berkati kami semua. Kami menyerahkan pembacaan dan renungan firman Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang keempat dikatakan demikian. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran.
bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tema kita bahagia, sehat, jasmani dan rohani. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang ingin hidup sampai usia lanjut. Tapi ada yang ingin juga enggak lanjut-lanjut amat. Ngapain usia tua-tua kalau enggak bisa berbuat apa-apa, kalau harus dirawat, mandi dimandikan, makan disuapin, buat apa? Malah ngerepoti anak menantu cucu. Bahagia itu kalau kita memiliki badan yang sehat, jasmani sehat, rohani sehat, pikiran pun sehat. Seperti yang dikatakan di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bahagia itu kalau segala sesuatu baik-baik saja, jasmani, rohani, jiwa, semuanya baik-baik saja. Jasmani, rohani saling terkait. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikannya. Kesehatan jasmani kita, jiwa kita, rohani kita. Kalau badan kita sakit, pikiran juga akan terpengaruh, terganggu. Juga bisa merembet ke kerohanian kita. Kita tidak bisa bertumbuh dengan baik rohani kita. Dokter spesialis gizi, Dr. Lani Dewi Wiono mengatakan, lansia yang sehat, jasmani dan rohani, kalau dia itu mampu melakukan 3 hal, yaitu berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, aktif bergerak. Dan yang ketiga, mampu berinteraksi dengan orang lain secara sendiri, mandiri. Nah, 3 hal ini penting, berkomunikasi dengan baik, aktif bergerak, mampu berinteraksi. Kalau diantaranya tidak bisa kita lakukan berarti kurang sehat atau tidak sehat. Untuk menjaga kesehatan, saudara-saudara yang usia lanjut harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang seimbang, istirahat yang cukup, rajin olahraga, gerak sedapat mungkin, sebisa mungkin, yang tidak berbahaya, walaupun mungkin hanya duduk di kursi, olahraga, gerak, digerak-gerakkan kakinya, tangannya, badannya, dan memiliki relasi dengan Tuhan. Bersosialisasi dengan lingkungan, baik offline maupun
online, baik secara tatap muka maupun online. Kesehatan jasmani yang baik belum lengkap bila tanpa rohani yang sehat. Karena bahaya, badannya sehat ya, tetapi kerohaniannya tidak baik, suam-suam. Maka ini akan membuat hidup itu hampa tanpa gairah. Kita dapat melakukan dengan ibadah secara online maupun onsite, atau membaca, merenungkan firman Tuhan, memiliki waktu pribadi untuk berdoa, menyembah Tuhan. Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dan rohani kita. Tapi kalau kita yang tidak begitu memperhatikan kesehatan tubuh, maka kita harus mengubah, kita harus segera memulai gaya hidup sehat, mulai menggerakkan badan, mulai berolahraga, mulai mengkonsumsi makanan yang sehat, mengurangi hal-hal yang membuat tubuh kita itu tidak baik. Diet untuk hal-hal yang kita sukai, dan kita harus menjaga pikiran kita agar sehat, pikiran yang positif. Karena penting, kalau pikirannya negatif aja, maka itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi kerohanian kita. Harus kita jaga. Oleh sebab itu di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan mengajak kita memiliki pikiran yang sehat, ya, pikiran yang positif. Supaya apa? Supaya badannya juga sehat, rohaninya juga sehat. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Olahraga, memperhatikan kebutuhan jasmani kita saja tidak cukup. Harus memperhatikan rohani kita, supaya hidup kita, jasmani kita ini juga baik adanya. Percayalah, bila kita memperhatikan kesehatan tubuh, kita memiliki pikiran yang positif, pikiran yang baik, kita membangun relasi dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kebahagiaan menjadi milik kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu di usia yang lanjut, di tengah kondisi yang rapuh, badan yang mulai sakit-sakitan, kadang mempengaruhi pikiran kami jadi negatif, kami memikirkan hal-hal yang buruk,
Dan itu juga mempengaruhi relasi kami dengan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami ingin bahagia, sehat jasmani dan rohani kami. Kami mohon berkat Tuhan, biarlah Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu. Ketika badan kami sudah mulai tidak begitu sehat, tapi kami boleh menjaga pikiran kami, agar pikiran kami sehat, memikirkan yang baik-baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, baiklah kami memikirkannya, sehingga hati kami pun juga terpengaruh. Kami boleh terus memohon kepada Tuhan, penyertaan Tuhan, bersandar pada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan kami percaya damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hati kami. Kami menyerahkan untuk oma opa yang saat ini dalam kondisi yang sehat, terus berkati dan dampingi. Yang kurang begitu sehat, yang sudah mulai sakit-sakitan, Tuhan hadir dan Tuhan menjaga dan memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh menyerahkan hidup kami hanya dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan anak-anak, menantu-menantu kami yang memperhatikan, mendampingi, merawat, ataupun orang yang dipercayai untuk mendampingi kami, untuk yang sudah lanjut usia. Mari Tuhan berkati. Kami menyerahkan pekerjaan mereka, aktivitas mereka, untuk anak, menantu, cucu, hanya ke dalam tangan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan yang memberikan kehidupan, berkat bagi anak-anaknya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah, kuasa Roh Kudus boleh menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan-bulan September terakhir sampai dengan nanti Oktober. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah selamat
Jumpa kembali dalam Persekutuan KUL GKI Peterongan pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 dengan tema Sehat itu Harapan Panjang Umur. Tuhan Yesus memberkati.